107,9 RTC UI FM Radio Mahasiswa Universitas Indonesia in collaboration with UI Super Mileage Vehicle Team. Oh my god, in collaboration with UI SMP. Bener, perdana nih. Perdana banget, jujur perdana banget. banget. WOW kedatangan Tamu. bintang tamu. Dan Betul. bintang tamunya gak main-main. Bintang tamunya gak main-main. Seperti tadi yang sudah disebutkan ketika opening, kita kedatangan teman-teman dari UI Super Mileage Vehicle Team. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari UI Super Mileage Team. Oke, mungkin buat awalnya mungkin kita bisa perkenalan dulu ya masing-masing. Boleh, Kita mulai dari kita dulu. RTC dulu kali ya, boleh? Oke, welcome back WOW. Wowis, this is me. It's me again. It's Dena. Dan gue di sini ada Ataya. Dan gue seperti biasa di sini ada Adit. Betul, Salam dan kenal. salam kenal. UI SMV. Oke, mungkin sekarang boleh dari kakak-kakak UI SMV boleh perkenalkan diri kali ya. Boleh, halo semuanya, kenalin gue Kaisar, gue dari USMV. Halo Kak Kaisar. Halo. Hai. Halo semuanya, salam kenal. Gua Orlen dari USMV. Halo Kak Orlen. Boleh next? Halo semuanya, kenalin gua Bimo dari USMV. Ini sepertinya lelaki-lelaki yang menarik banget ya malam ini karena tiga-tiganya cowok gitu. Benar. Jadi sepertinya pembahasannya akan menarik ya sih di. Tapi mungkin gen muda di rumah penasaran gitu. Penasaran ini. Iya kan ini dari UI Super Mileage Vehicle Team. Sementara kita ini WOW What's on Road Radio. Kenapa mereka berkolaborasi? Apa hubungannya? Ya kan? Betul. Kan gen muda nih penasaran. Betul. Jadi kita ini di What's on Road ini kita ngebahas hal-hal yang hits, yang keren-keren. Yang wow pokoknya. Mau itu di UI atau di luar UI atau di Indonesia, di seluruh dunia lah pokoknya. Sampai planet Bekasi? Wah bisa jadi, Sampai bisa planet banget, tidak menutup Bekasi, kemungkinan. betul. Jadi gak heran kalau WOW kedatangan racing team terkeren di UI juga dong pastinya. Betul banget, iya nggak Taya? Yes, betul banget. Kita benar-benar excited buat ngobrol bareng-bareng nih selama beberapa menit ke depan, pokoknya lama sama UISMV ini. Tapi kita jadi kepo deh sama kakak-kakak USMV. Dan mungkin boleh kita tanya langsung kali Oh boleh banget. sama kakak-kakak USMV. Boleh dong dijelasin dikit USMV itu apa dan ngapain aja? Oke, kalau USMV sendiri itu kita tim Super Mileage Vehicle yang dimana sebenarnya itu sama kayak tim lomba lainnya, cuman kita tujuannya beda. Mungkin kalau banyak yang orang tahu lomba tuh biasanya cepet-cepetan, time attack gitu. Tapi kalau kita itu nargetin bagaimana mobil bisa seefisien mungkin menggunakan bahan bakar seminim mungkin. Wah menarik ya, berarti bukan masalah cepet-cepetan tapi efisiensi pembakaran bahan bakarnya. Betul. Lo tahu nggak soal itu Dit? Gue sempat baca-baca dikit dan correct me if I'm wrong, dan juga ini harus ramah lingkungan ya, bahan bakar yang ramah lingkungan ya. Sebenarnya kalau ramah lingkungan juga enggak juga, karena kita juga ada kelas yang di mana engine kayak motor-motor biasa gitu. Oke, siap. Tapi jadi pertanyaan gak sih Ataya kayak emang bahan bakarnya itu berarti kalian bikin sendiri kah di USMV? Karena kan ini mobilnya khusus gitu, atau pakai bahan bakar komersil juga nih kayak mobil pada umumnya? Iya sebenarnya ada yang kayak bahan bakar pada biasanya kan kita biasanya pakai bensin itu ada kelasnya di kelas ICE. Tapi kalau USMV sendiri sekarang kita sudah beralih ya ke bahan bakar yang ramah lingkungan, yaitu kita sekarang mainnya di kelas hidrogen sama listrik. Kalau listrik ya bahan bakarnya biasa, kita bisa ngecas baterai. Kalau hidrogen tuh kita ada bahan bakar hidrogen. Buat ini kita hidrogennya yang hidrogen fuel cell. Jadi kalau dibahas konsep sendiri, hidrogen fuel cell tuh dimana dari hidrogen kita ubah menjadi listrik, baru disalurin ke motor listrik. Jadi base-nya hidrogen sama mobil listrik itu sama, tapi cuman beda cara mendapatkan listriknya aja. Gitu. Oh, dan itu bener-bener didesain dari nol tuh. Iya, didesain dari nol. Kita manuf sendiri dari nol, dari bodinya, rangkanya sampai propulsinya. Oh, luar biasa ya.
Aku jadi kepo dikit, itu biasanya kayak berapa lama sih Kak? Kayak merancang itu semua gitu. Karena kayak benar-benar jujur bagi gue pribadi itu kayak hal yang baru banget gitu loh. Jadi kayak kepo. Kira-kira gimana sih Kak? Kalau ngerancangnya sendiri sebenarnya kita tuh biasanya tahun ke tahun tuh paralel ya. Jadi tahun sebelumnya dikerjain lagi, tahun setelahnya disempurnain lagi. Jadi penyempurnaan. Tapi kebetulan tahun ini kita lagi membuat mobil baru, keduanya mobil baru itu sampai sekarang tuh udah jadi, mulanya start dari 3 bulan lalu. Jadi kita kejar 3 bulan lalu sebenarnya biar targetin lomba juga sih, biar lombanya kejar gitu. Oh, ada lomba ya menarik, nanti ya. menarik. Tapi Nanti tadi bakal kita bahas betul. lebih dalam nanti. Betul. tentang perlombaan. Tapi tadi ada bahas hidrogen fusion. Jujur kita bertiga kan soshum. Jadi kayak oke keren stem things gitu. Ya enggak sih? Ngangguk-ngangguk aja ya. Jujur ngangguk. Fun fact tapi gue anak IPA sih sebenarnya. Oh iya. Waktu SMA. Oh, menarik tuh. Menarik. Oke, mungkin kakak-kakak udah pernah dengar sebelumnya RTCUI itu ngapain gak? Mungkin aku mau tanya dulu kakak-kakak tuh tahu nggak sih RTCUI itu ngapain? Tahu. Ngapain coba? Ya radio. Oke, jadi sebenarnya mungkin aku izin jelasin dikit juga ya. Jadi RTCUI itu adalah UKM radio benar, tapi isinya sebenarnya bukan cuma siaran aja. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah main point, tapi selain divisi station, kita juga ada divisi-divisi lain kayak salah satunya ada PR, public relations, jadinya yang bisa membuat collab antara RTCUI dan USMV ini possible nggak sih? Betul. Dan mungkin kalau spesifik WO itu bahas apa aja emang ya Taya? Coba boleh dibantu menjelaskan. Oke, seperti sebenarnya kayaknya tadi udah sempat disinggung juga sama Kak Adit. Kalau misalnya di WOW ini ya kita ngebahas tentang ya hal-hal yang lagi happening, entah itu di dunia UI, di dunia Indonesia, di dunia luar negeri, pokoknya in every world kita bahas apa yang lagi happening gitu. Dan juga ya di sini karena kita kedatangan dari UI SMV, berarti memang keren-keren juga nih yang bakal kita bahas di malam ini. Betul. Selain WW kan juga kita punya siaran dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi tiap satu hari itu ada satu program. Mulai dari hari Senin ada WOW, terus hari Selasa ada Hypecast, itu bahas soal musik-musik. Jadi spesifik soal musik. Terus yang hari Rabu itu ada Balsam, Balada Sinema, bahas soal film-film. Hari Kamis nih agak horor karena malam Jumat. Jadi bahas yang mistis-mistis alias kamistis. Oh, ada horornya juga. Ada horornya juga. Nah, hari Jumat karena menuju weekend, waktu beristirahat, jadi programnya itu namanya Nina Bobo alias pengantar tidur, itu Jumat malam. Terus hari Sabtu itu ada membahas yang namanya program Mars versus Venus, itu membahas perspektif antara laki-laki dan perempuan. Menarik. Ada setiap harinya dan selalu on air itu setiap harinya. Tahu nanti kakak sambil desain mobil bisa sambil dengerin RTC. Betul banget. Karena RTC juga available di website, jadi nggak harus pakai radio biasa, bisa dengerin dari mana aja. Jadi kita bisa dengerin dari website. Bener, bisa dengerin dari website. Oh, baru tahu. Keren. Bener. Kita udah sempat bahas dulu, RTC ini nggak cuman fokus di radio doang. Sekarang gue mau nanya sama kakak, kan fokusnya mungkin di desain dan konstruk mobil, tapi selain itu ada nggak sih divisi-divisi yang mengurus di luar hal-hal teknikal selain merancang dan mendesain mobilnya gitu? Ada kok. Kita ada divisi non technical, di mana itu di dalamnya ada sponsor, terus internal sama media gitu. Oh, berarti Berarti ada sosial medianya ya? Ada. ada SMS-nya. Promosi untuk sosial medianya, coba teman-teman game muda mau follow. Boleh banget buat teman-teman yang mau follow di Instagram, kita ada, bisa dicari aja @UI_supermileage gitu. Itu kalau di selain Instagram ada nggak di X, di TikTok? Ada. TikTok ada. Kita juga biasanya suka nge-live di TikTok. Oh biasanya suka. Jujur lewat FYP gue semalam. Oh iya, itu yang seriusan. kalian lagi ngetes mobil or something itu kan kita malam-malam semalam subuh-subuh. lagi nge-live juga kita. Gue gak bisa tidur, terus gue scroll TikTok. Terus tiba-tiba USMV, hah kan gue besok siaran sama mereka gitu. Terus kayak, Iya, wah. kita biasanya kalau nge-live tuh suka malam karena kan test drive biasanya sampai malam. Jadi buat teman-teman yang sama kejadiannya nggak bisa tidur, bisa juga tuh sambil nonton live kita. Boleh banget. Betul. Dan kalau RTC juga biasanya kalau siaran tuh juga nge-live. Tapi kita pas on air itu nge-live. Jadi
biasanya kita kalau kalian tim malamnya kita tim pagi dan siang. Oke. Gitu. Tapi jadi kepo kan tadi bilang test drive mobil. Berarti akan ada sesuatu yang lagi dikerjain dong sama USMV sekarang. Ada. Apa tuh boleh dong. Gimana Bim? Coba Bim. Kita lagi ngerjain apa sih Bim? Sebenarnya kita test drive tuh lebih ke ngecek nih. Kita kan selama 3 bulan bikin mobil dari nol. Kita bikin dari nol, dari sasisnya, dari bodinya, dari propulsinya. Itu kita tes di test drive buat ngeliat nih mobil tuh sustain apa enggak sih? Ini mobil tuh hemat apa enggak sih? Nah dari situ kita improve lagi. Jadi sebenarnya kayak siklus aja sih. Siklus kita bikin, kita tes, kita review. Jadi itu terulang terus gitu. Jadi kita Sebenarnya kita kalau test drive nih lebih ke nyari kesalahan dalam mobil. Karena sebelum kita mau mengimprove mobil kita harus tahu kan mobil kita tuh jeleknya di mana sih, mobil kita soalnya di mana. Makanya kita melakukan test drive biar kita tahu nextnya kita harus improve di bagian mana sih gitu. Jadi sebenarnya test drive itu kita nyari kesalahan lah bisa dibilang. Kayak dievaluasi lagi. Iya betul. Berarti kalau misalnya udah test drive gini, berarti sebenarnya ya kan balik lagi ya tadi kayaknya ada yang lagi dipersiapin gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya aku boleh confirm lagi, berarti kayak USM Fit nih kayak tim lomba gitu ya, emang fokus buat lomba-lomba yang ya di bidang tersebut kayak gitu. Iya benar sekali, kita tim lomba yang kebetulan Apa nih? Ditanya ini kita minggu depan, sebenarnya 2 minggu lagi kita bakal ada lomba posnya di Jember, itu lomba skala nasional, skala nasional itu namanya KMHE, kontes mobil hemat energi. Oh. Iya. Menarik. Itu kita posisinya di Jember di kampus UNEJ. Oh, oke. Terus kalau misalnya kayak gitu, untuk menuju KMHE nih, kira-kira ada preparation apa aja nih Kak selama sisa 2 minggu lagi ya tadi? Kira-kira. Iya, benar, Nah, sisa. kira-kira gimana nih Kak road to perlombaannya banget nih? Road to perlombaan banget karena tentunya kita yang tadi udah gue bilang mobil tuh udah selesai, udah jadi. Kita sekarang 2 minggu bisa apa ya? Bisa meningkatkan angka kita. Jadi kita bisa nyebut angka tuh gimana penilaian kita buat memenangkan perlombaan tersebut. Itu perhitungannya karena nanti kita ikutnya listrik, dua-duanya itu kilometer per kWh. Gitu. Jadi sekarang kita mau naikin angka kita dengan banyak variabel udah disiapin, ada dari gear ratio, dari settingan motor, controller itu semua udah kita siapin, tinggal kita tes yang mana yang paling bagus gitu. Berarti untuk sekarang kayak mungkin fokusnya dimaksimalin lagi kali ya menuju hari H-nya kayak gitu. Iya. Nah, terus kalau misalnya itu selama persiapan kira-kira ada kayak kesulitannya nggak sih gitu? Kayak apa aja? Dan kayak pasti persiapan menuju lomba ini pasti ada tantangan tersendirinya kan. Boleh dong di-share-share sama Gen Muda dan followers dari ada nggak nama dari fanbase USMV gitu? Punya nama nggak? Gak ada sih. Atau mau dikasih nama hari ini juga? Apa tuh? Apa ya? Some lovelies. Maaf, itu ngide. Oke, boleh di-share deh kalau gitu buat Gen Muda dan pendengar-pendengar mungkin dari tim USMV, apa aja sih sebenarnya kesulitan terbesar selama persiapan menuju KMHE ini? Kalau untuk kesulitannya sendiri itu sebenarnya nggak jauh dari gimana kita buat improve mobil itu tadi. Kayak kadang tuh untuk mencapai suatu improvement itu kadang ada yang gampang, ada yang susah banget, ada yang bisa sampai sehari 2 hari atau bahkan seminggu baru bisa ke improve itu. Nah kadang juga kalau misalnya lagi test drive suka ada kejadian-kejadian yang nggak diduga. Pernah meledak nggak mobilnya waktu test drive? Pernah ketabrak. Oh, ketabrak. Ketabrak oleh pihak ketiga gitu. Iya betul. Oh iya. Pernah ketabrak. Boleh banget tuh diceritain lebih dalam, menarik tuh. Itu kejadiannya tahun lalu persis kalau nggak salah inget tuh 1 minggu sebelum KMHE tahun lalu. Itu ketabrak sama mobil beneran, literally mobil beneran. Grand Max. Oh, berarti itu test drive-nya di mana itu? Kok bisa ada Grand Max? Kita test drive di STP, Science Technopark. Fokus lama kalau kalian lama. tahu di bundaran itu tuh. Ya, itu kita muter-muter di situ. Terus itu seminggu sebelum kompetisi. Seminggu sebelum Sebelum kompetisi. Terus itu pasti kepikiran banget lah. Terus itu Chaos buat deh. nge-overcome-nya gimana Itu tuh? chaos banget. Nah, akhirnya untuk seminggu ke depan yang harusnya bisa improvement buat yang lain lagi, akhirnya kita cut dulu, kita hold dulu.
kita fokus buat repair mobilnya dulu. Yang penting mobilnya bisa jalan dulu gitu. Oh, hasil akhir dari kompetisi tahun lalu itu gimana? Hasil akhir dari kompetisi tahun lalu tuh bagi kita kurang memuaskan ya. Kurang memuaskan. Bisa jadi masih banyak ruang untuk improvement gitu. Masih banyak. Ya. Tapi kan ini kompetisinya berarti karena nasional berarti lawan kampus-kampus lain ya. Betul. Itu pernah nggak sih ada kayak cerita gong gitu waktu ngelawan kampus lain atau kayak justru malah dapet teman baru selama lomba? Kalau teman baru dapat sih. Selalu banyak ya? Iya, selalu banyak karena ya? kita kalau sama kampus lain juga kita tuh bener-bener open gitu. Kita bersaing secara sehat gitu. Di dalam track kita musuhan tapi di luar kita temenan. Oke, menarik. Tapi pernah nggak ada kejadian nggak enak gitu waktu lawan kampus lain? Gak enak ya. Jadi nggak enak sih sebenarnya, dibilang nggak ada sih harusnya. Tapi kalau selek-selek pas lagi lomba pasti ada kayak Iya. ini harusnya nggak gini nih, ini harusnya nggak gini. Karena biasa kan suka ada yang laporan nih dia nggak sesuai rules, tapi ya kalau di luar kita temenan. Tapi itu karena kompetitif aja. Biasanya tuh pas lagi lomba selek, pas udah selesai lomba ngobrol gitu. Tapi itu lombanya bisa ditonton oleh umum nggak? Atau Sebenarnya bisa, tapi mungkin karena nanti di Jember paling yang nonton ya warga sekitar situ. Oh iya. Kalau dulu pas di Qatar tuh lumayan rame tuh. Dari UI-nya? Jadi dulu tuh cerita sedikit, ini agak loncat sebenarnya. Oke, boleh. Gue mendengar kata Qatar tadi, berarti kalian pernah ke Qatar lombanya? Iya kebetulan. Keren banget. Kebetulan kita kemarin Februari itu lombanya di Qatar. Nah itu yang bikin seru tuh karena alumni UI di Qatar tuh lumayan banyak. Wow. Dan kerennya mereka tuh supporteran gitu. Oh iya, soal Oke, pakai oke, bass oke, snare oke. gitu. Enggak sih sebenarnya. enggak gitu. Tapi mereka ya supporteran lah, kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyinya genderang UI. Oke, menarik. Genderang UI goes to Qatar. Menarik. Lumayan hype juga ya. Lumayan itu karena banyak dari kampus lain juga, kayak ada ITS juga lumayan banyak itu alumninya di sana pada supporteran juga gitu. Jadi sama-sama nggak mau kalah gitu. Parade goes to Qatar. Parade goes to Qatar Parade itu. goes to Qatar. Memang udah nyampe sekali Kayak itu UI. pernah dan lewat USMV. juga deh kayak di FVP gue waktu itu. Iya di kan? Qatar. Serius? Kayaknya deh. Kayaknya. Ada edit-edit gitu. Ada edit-edit. Oke, menarik. Tapi ada nggak mungkin apa harapannya kakak-kakak dari USMV ini untuk KMH tahun ini? Kalau Yang udah kayak harapan udah udah dua. pasti. Ya pasti menang sih. Juara. Pasti menang. Mesti menang. Oke. Target kita selain menang juga dapat rekor baru dari mobil kita sendiri. Kayak tingkat efisiensinya. Oke. Tapi emang Itu kalau sih misalnya paling. sebelumnya itu udah ada rekor apa aja tuh Kak yang pernah dicetak? Kasih tahu. Kasih Paham paham. dong. Kayak panjang banget ya listnya ya. Tahu Len. Rekor kalau mobil itu kalau yang kelas prototype kebetulan banget, puji Tuhan baru mencetak rekor kemarin yang prototype di Qatar Februari. Itu salah satu mobil prototype dengan tenaga hidrogen yang paling hemat se-Asia. Dan kalau Arjuna itu tahun berapa Wim? Tahun 2022 itu juga sempat megang rekor. Rekor Asia mobil listrik urban, tipe urban. Bentar, nama mobilnya punya nama? Punya nama. Nakula sama Arjuna. Menarik. Nama buat mobil. Jadi gue pikir Arjuna teknik. Itu sama kalau dilihat dari dulu lagi itu kita pernah rekor yang di kategori yang sebenarnya kita udah sekarang udah nggak main, itu di kategori gasolin itu juga kita sempat megang rekor Asia. Wow. Di kategori urban gasolin. Sama dulu Nakula yang masih gasolin itu sempat rekor 10 tahun nggak terkalahkan. 10 tahun. Tuh 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Itu kalau anak SD berarti udah kelas 5. Kelas 5 loh itu. Kelas 5. Jadi dari dia masih bayi sampai dia kelas 5. USMV masih SMP masih memegang rekor. Keren. Gokil. Oke. Dan untuk next mungkin kira-kira ada hal-hal apa aja nih yang bisa dilakukan oleh warga UI ataupun mungkin para gen muda yang dengerin buat ngedukung UI SMV di terkhususnya nih di KMHE nanti. Kira-kira kita bisa ngapain aja nih? Dari mungkin Kayak- ikut supporteran Iya, seperti di kita Qatar ikut ke sana juga. Kita ikut Jember.
ke Jember. Boleh sih kalau kayak Boleh gitu, ya, boleh. biar rame UI di sana kan. Tapi gue punya pertanyaan, itu kalau mobilnya USMV itu berarti one seater? One Iya. seater. Jadi Supirnya bener-bener siapa? Ada dari kalian yang pernah nyupirin? Boleh dong diceritain gimana pengalaman Iya, nyupirin itu mobil. butuh pelatihan khusus nggak buat menyetir mobilnya? Sebenarnya nggak gimana-gimana banget sih. Gua kan nyetirnya yang mobil, kalau kalian lihat di IG kita tuh ada 2 mobil, ada yang gede dan kecil. Gua tuh nyetir yang mobil gede. Itu sebenarnya basically kayak kita nyetir mobil normal aja, kayak 4 roda, nyetir normal. Yang lebih unik tuh justru yang Nakula. Yang gasoline itu? Yang dulu gasoline. Sekarang kita udah nggak main tuh. Cuman yang hidrogen itu cara nyetirnya mirip F1. Jadi kita tapi Setirnya tuh kayak motor, kayak motor. mirip-mirip stang motor gitu. Jadi kita nyetirnya Luge card. gini tapi tiduran ya. Luge card. Menarik ya. BTW Menarik. fun fact, dia juga salah satu calon driver urban. Wah. Dan juga gue juga sempet buat calon driver Nakula tapi nggak jadi. Oke, kenapa nggak jadi? Nggak jadi karena Kurang. kurang. Jadi kurang. Berarti ada seleksinya. Enggak seleksi sih. Kebetulan waktu itu driver Nakula itu angkatan atas. Oh. Ya, jadi karena sebelumnya tuh udah di plotting, cuman karena kurang. Jadi dilanjutin sama angkatan atas dulu gitu. Oh gitu. Ini kalau dia kalah sama Bimo. Iya. Oh menarik. Tetap ada iya, persaingan internal kecil gitu. Berarti ada ya. berarti ada skill dari drivernya itu juga ya berarti. Iya karena kita kan bikin mobil nih kayak tadi dibilang 3 bulan nih. Nanti lomba tuh 3 hari yang nentuin driver itu sendiri. Jadi gimana performa mobil ya tinggal berserah diri pada driver gitu. Berarti pressure jadi driver tuh gede banget ya. Banget. Gede banget. Oke, tapi pertanyaan kedua, matic atau manual ya mobilnya? Sebenarnya apa ya jatuhnya matic sih. Tapi kalau yang urban itu kita ada sistem transmisi buat 3 speed. Jadi kita ada pergantian speed juga gitu. Oke. Kayak sepeda. Kayak sepeda. Bener-bener cuman diganti gigi sepeda. Oh, Iya, menarik. kita pakai transmisinya transmisi sepeda. Oh, wow, berarti ini ada banyak inovasi dan teknologi yang dikorporasikan menjadi satu dalam mobilnya USMV ini. Wah, menarik banget. Jadi penasaran nih gimana rasanya nyetir mobilnya ya? Jujur, boleh nggak? Kita lihat-lihat aja, lihat. Terlalu berharga kayaknya untuk di. Kalau dari gue nih sebagai yang bukan driver ngerasain bawa mobilnya tuh kayak bawa bom kar tapi jangan ditabrakin. Jangan ditabrakin, jangan ketabrak ya. Iya, jangan ketabrak. BTW, kalian sendiri udah berapa lama masing-masing di USMV? Dari gue kali ya, kalau gue sama sih sebenarnya kita semua sekarang tahun kedua. Dan dari sistem organisasi USMV itu sendiri itu kita kontraknya 2 tahun, jadi nggak bisa cuma setahun kecuali yang bagian non technical. Kalau di technical itu harus 2 tahun. Karena kenapa dibikin gitu? Karena kita kan biar yang nanti udah pernah lomba bisa ngajarin lagi ke yang bawahnya. Jadi regenerasinya bakal terus-terusan gitu. Menarik banget. Makin banyak regenerasi tiap tahun itu tetap ada regenerasinya ya berarti. Iya, biar biar selalu gacor dus lah. Oke, benar banget. Oke, maka dari itu Gen Muda jangan lupa ya buat selalu dukung USMV di KMHN nanti. Jangan lupa di follow juga di IG-nya, apa tadi namanya? UI Super Mileage. UI Super Mileage. Sama nonton TikToknya kalau nge-live. Sama nonton TikToknya kalau live. Grab layar nih. Jangan lupa kalau lagi live layar. Follow. Kalau ada yang mau ngirim kopi buat kita boleh banget. Boleh banget. Tapi BTW ruangannya di mana deh kalau USMV? Kita di teknik. Iya, di teknik. Oh, di teknik. Bukan di Pusgiwa berarti. Bukan. Oke. Well, I think maybe that's all ya untuk percakapan hari ini bareng WSMV. Pokoknya kayak seru banget dan banyak banget hal-hal yang bisa kita bicarain lagi ya. Padahal jujur, tapi masih sayang banyak pertanyaan. banget mungkin sampai sini kesempatan kita untuk saat ini ngobrol-ngobrol bareng WSMV. So thank you so much ya udah mampir ke RTC di Dan WOW malam khususnya. ini dan di WOW ya khususnya. Thank you so much WSMV.
Dan juga sukses selalu dong tentunya untuk semua rencana di depan, terutama yang paling terdekat nih dari KMHE. Ya. Semoga WSMP mendapat juara 1 dan menang lagi di KMHE. Amin. Diaminin Semakin mendunia. orang pendengar dari RTC USM. Yes. Amin, 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 amin. Maka dari itu gue Dena Gue Ataya. Gua Adit. pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.